Jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita ingatkan yang belum niat i'tikaf untuk berniat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi taala. Insyaallah kita lanjutkan pembacaan tafsir Jalalain masih di Ali Imran ayat 74. Di ayat sebelumnya kita lihat bagaimana kelompok Yahudi berwasiat ataupun saling menasihati di antara mereka untuk tidak mengikuti siapapun dan tidak mempercayai siapapun yang mengatakan dia diberikan kitab oleh Allah ataupun bahwa ia bisa mengalahkan orang Yahudi nanti di hari kiamat di hadapan Allah, kecuali jika yang mengatakan itu adalah orang yang agamanya sama dengan agama Yahudi. Artinya dalam pandangan Yahudi tidak ada orang yang mungkin diturunkan kitab oleh Allah, tidak ada orang yang mungkin diberikan kelebihan oleh Allah, dan tidak ada orang yang mungkin nanti mengalahkan Yahudi ketika berhadapan dengannya di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kecuali jika dia itu juga Yahudi. Tapi jawaban dari Allah Subhanahu wa taala bahwa karunia Allah itu milik Allah seutuhnya dan Allah berhak memberikan siapapun yang beliau kehendaki, seperti halnya Al-Quran, Alkitab. Kitab Allah itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berhak menurunkan ke siapa saja, baik ia dari golongan Yahudi atau bukan dari golongan Yahudi. Kemudian di ayat selanjutnya yang akan kita baca adalah qala Allah taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yakhtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Mengkhususkan Allah dengan rahmatnya akan siapapun yang Allah kehendaki. Allah ketika menurunkan rahmat di sini termasuk Al-Quran. Al-Quran adalah bagian dari rahmat untuk manusia. Allah khususkan rahmat Allah ke siapapun yang Allah kehendaki, seperti halnya Al-Quran Allah khususkan ketika Allah turunkan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Ini rahmat sebenarnya umum, termasuk hal yang lain, rezeki ataupun berbentuk jabatan, bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah khususkan ke siapapun yang Allah kehendaki. Maka kita yang tidak mendapatkan rahmat itu berusaha untuk merasa tenang, merasa nyaman ketika melihat orang lain diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ketika kita tidak menerima seorang lain dapat rahmat dari Allah, seperti halnya Yahudi tidak menerima Allah menurunkan Al-Quran ke Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad bukan dari golongan mereka. Karena bagi orang yang tidak menerima seperti ini, sama dengan dia tidak menerima kadar qada Allah Subhanahu wa taala, seolah dia mengatur Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah dalam rahmat Allah khususkan siapa saja yang Allah kehendaki. Apabila kita tidak menerima itu, seperti halnya Yahudi tidak menerima ketika Allah khususkan Al-Quran ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama dengan kita saat itu tidak menerima qada dan qadar Allah, tidak menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak menerima ketika hati tidak senang, ketika hati tidak nyaman, giliran ada orang lain Allah berikan rahmat. Itu saat itu hati kita perlu dicek kembali. Sebenarnya kita enggak senang ke nikmat kepada dia senang, atau sebenarnya kita enggak senang kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya seolah-olah kita mengatakan ke Allah, ya Allah, engkau ini salah. Engkau dalam mengkhususkan rahmat ini kepada dia, ini terjadi kesalahan sehingga saya enggak menerima. Makanya harus kita cek kembali hati kita terutama, supaya tidak ada perasaan tidak nyaman, tidak ada perasaan enggak enak, tidak ada perasaan benci, tidak suka giliran Allah berikan rahmat ke siapapun dari kalangan kita. Jangan seperti Yahudi yang tidak menerima rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika Allah khususkan itu rahmat ke Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Allah khususkan rahmat Allah ke siapapun yang Allah kehendaki. Tidak harus Yahudi. Kalau dalam masalah kita di sini, tidak harus Yahudi. Allah khususkan siapa saja yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah yang memiliki karunia yang agung. Karunia Allah sangat luas. Makanya di sebagian ayat Allah katakan, wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Jangan kalian ada perasaan iri, berkeinginan untuk hilang rahmat Allah, untuk dicabut nikmat Allah dari orang lain. Tapi kalau kalian mau, was'alullah min fadli, kalian mohon juga ke Allah. Jangan ada perasaan, oh saya enggak mau, enggak nyaman ketika orang lain dapat nikmat dari Allah, berkeinginan ataupun memiliki harapan supaya nikmat itu dicabut oleh Allah dari dia. Tapi yang seharusnya tidak seperti itu. Kita mengharap itu nikmat tetap diberikan kepada dia oleh Allah, dan juga was'alullah min fadli, kita juga mohon ke Allah supaya diberikan nikmat yang sama, supaya diberikan nikmat yang sama seperti yang Allah berikan kepada dirinya. Jadi jangan mengharap nikmatnya dicabut sama Allah. Nah, itu salah. Yang benar kita berharap nikmat dia tetap diberikan oleh Allah dan semoga ditambahkan oleh Allah. Tetapi juga di sisi samping itu kita juga mengharap kepada Allah untuk diberikan nikmat yang sama, rahmat yang sama kepada kita. Itu solusi yang benar, sehingga kita dapat orang itu juga dengan nikmat yang masih tetap. Kadang-kadang dari kita tidak seperti itu, mengharap nikmat dia dicabut semua. Allah enggak usah lagi. Kalau misalkan dia lagi maju-majunya, semoga Allah jatuhkan. Kalau dia bisnisnya lagi lancar, semoga Allah buat rugi. Nah, ini bermasalah. Was'alullah min fadli, kalau kalian mau juga mohon ke Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada harapan ataupun benci ketika ada orang lain dapat nikmat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan solusi yang benar, nikmat dia kita mohon kepada Allah supaya ditetapkan dan kalau bisa ditambahkan. Tapi juga kita mohon ke Allah semoga Allah juga memberikan karunia-Nya kepada kita seperti yang diberikan kepada orang itu. Nah, itu yang benar. Was'alullah min fadli, kalian silahkan mohon juga kepada Allah Subhanahu wa taala, karena seperti Allah sebutkan tadi, wallahu dzul fadlil azim, karunia Allah sangat luas, karunia Allah sangat agung yang Allah akan berikan ke siapapun yang Allah kehendaki. Yang ketika Allah memberikan ke seluruh manusia, maka tidak akan berkurang dari karunia Allah sedikit pun. Jadi jangan menganggap bahwa karunia Allah sempit. Ketika Allah berikan ke orang lain, artinya kepada kita enggak dapat. Enggak. Karunia Allah sangat luas. Allah memberikan ketika Allah memberikan karunia Allah, pemberian Allah ke seluruh manusia tanpa dikurangi sedikit pun, dan itu tidak akan mengurangi dari karunia Allah sedikit pun. Tidak akan berkurang karunia Allah. Karunia Allah sangat luas, maka tidak ada penghalang bagi Allah untuk memberikan karunia Allah ke siapapun Allah kehendaki. Nah, jadi jangan dalam perasaan kita ini pemberian Allah kecil, sedikit. Kalau dibagi semakin banyak dibagi, maka semakin sedikit bagian kita. Enggak? Jadi jangan dianggap bahwa karunia Allah seperti sepetak roti, seperti sepotong roti. Apabila dibagi kedua orang maka dapat setengah-setengah. Kalau dibagi 3 orang dapat sepertiga. Kalau dibagi ke 10 orang maka dapat cuma 1/10. Tidak, karunia Allah tidak seperti itu. Jadi semakin banyak, bukan karunia Allah ketika semakin banyak dibagi, maka tidak bagiannya tidak semakin sedikit. Kecuali nikmat rahmat dari kita manusia ini, kita berikan kalau 1 roti kita berikan ke 1 orang utuh 1. Kalau kita bagikan ke 2 orang otomatis setengah-setengah. Kita bagikan ke 5 orang cuma dapat 1/5 misalnya. Nah, karunia Allah tidak seperti itu. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah yang memiliki karunia yang sangat luas. Maka tidak perlu iri, tidak perlu dengki ketika Allah memberikan rahmat ke orang lain, tapi caranya berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah karena karunia Allah sangat luas. Mohon kepada Allah seperti Allah berikan kepada dia. Semoga juga Allah memberikan kepada kita. Nah, wallahu dzul fadlil azim, dan Allah yang memiliki karunia yang sangat agung. Kemudian
di ayat ini yang setelah ini Allah membicarakan tentang salah satu sifat yang dimiliki oleh sebagian ahli kitab, yang dalam hal ini adalah Yahudi. Sebagian ahli kitab yang ini sifat yang tidak benar yang dimiliki sebagian ahli kitab, yang di sini Allah menyebutkan beberapa sifat ini mereka. Kalau yang kemarin sifat-sifat yang Allah sebutkan kemarin, bagaimana Yahudi rasis, tidak mau menerima dari orang lain kecuali yaitu agama seperti agama mereka. Kemudian Yahudi mencampurkan kitab hak yang batil. Kemudian juga Yahudi berusaha ingin menyesatkan muslimin dengan pura-pura masuk Islam di pagi hari, kemudian kembali ke kafir di siang hari atau di sore hari. Sebagian dari sifat ahli kitab juga Yahudi yang Allah sebutkan sekarang, yaitu sebagian dari mereka tidak amanah. Maka orang yang diberikan amanah yang kemudian mengkhianati amanah sama dengan Yahudi, memiliki sifat yang dimiliki Yahudi. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa min ahlil kitabi, sebagian dari ahli kitab, man, ada orang, in ta'manhu biqintarin yu'addihi ilaik, jika engkau amanahkan kepadanya biqintar, qintar ay bimalin katsir, dengan harta yang sangat banyak, yu'addihi ilaik, dia pasti menunaikannya kembali kepada engkau. Ada sebagian ahli kitab yang baik, yang apabila kita amanahkan kepada dia, kita titipkan uang yang sangat banyak, harta yang sangat banyak kepadanya, dia bakal mengembalikan kembali, menunaikan kembali amanah yang kita titipkan kepada dia. Li amanati, karena amanahnya. Ini contoh seperti Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam, beliau ini Yahudi tapi kemudian masuk Islam. Beliau Yahudi kemudian masuk Islam. Ini beliau dikisahkan, auda'ahu rajulun alfan wa mi'ati awqiyah zahaban fa'adda ilaih. La ilaha illallah. Kemudian beliau pernah dititipkan sama orang, yang dititipkan oleh seseorang Quraisy saat itu 1200 awqiyah zahab. Banyak. Kemudian fa'addaha ilaih, kemudian beliau menunaikan kembali itu amanah ketika diminta. Ini Abdullah bin Salam. Ada sebagian ahli kitab yang baiklah seperti beliau ini, ketika dititipkan, diamanahkan harta yang sangat banyak, beliau menunaikan kembali ketika yang punya meminta. Tapi wa minhum, sebagian dari ahli kitab, man in ta'manhu bidinarin, ada orang yang jika engkau amanahkan kepadanya 1 dinar saja, artinya ini tidak harus 1, artinya dengan harta yang sedikit saja, la yu'addihi ilaik, dia tidak akan menunai kembali kepada engkau karena khianat. Ini sebagian sifat ahli kitab, sebagian sifat Yahudi yang kita berusaha untuk menjauhi sifat ini, yaitu berkhianat ketika diamanahkan sesuatu. Kalau orang yang sifatnya sudah khianat, walaupun harta sedikit tetap khianat. Kalau hatinya sudah khianat terhadap amanah, maka seberapapun harta yang dititipkan kepadanya, dia tetap menyelewengkan amanah itu. Nah, seperti di sini ada sebagian ahli kitab yang jika dititip 1 dinar saja, 1 dinar saja pasti ia tidak menunaikan kembali. Artinya tidak mempengaruhi banyak dan sedikitnya titipan, tidak banyak dan sedikitnya amanah yang diamanahkan kepada dia, itu tidak ada bedanya. Kalau orang yang hatinya amanah, seberapapun harta yang dititipkan pasti ia tetap amanah. Sedangkan kalau orang yang hatinya khianat, menyelewengkan amanah, seberapapun kecil harta yang dititipkan kepadanya tetap dia akan khianat. Apalagi kalau besar, ini cuma dinar saja, kata Allah, dia tidak akan menunaikannya kembali kepada engkau li khianatih, karena khianatnya. La ilaha illallah.
Dinar ini padahal cuma disebutkan cuma 4 gram seperempat, 4 gram seperempat. Illa la yuaddihi ilaik, dia tidak akan menunaikannya 1 dinar tadi kepada engkau karena khianatnya. Illa ma dumta alaihi qa'ima, kecuali selama engkau tetap padanya yang berdiri. Artinya engkau bersamanya terus, tidak pindah-pindah, kita jaga terus. Nah, ini orang seperti ini ya susah. Orang kalau kita tahu hatinya khianat, maka solusi yang diberikan Allah ya jaga terus, kontrol terus, siang malam kontrol. Kemana uang tadi? Kemana uang tadi? Kemana uang tadi? Illa ma dumta alaihi qa'ima, kecuali selama engkau tetap padanya, engkau yang selalu berdiri mengurus dia. Ai la tufariquhu, tidak pernah engkau berpisah darinya. Kita jaga terus, kita kontrol 24 jam. Itu mungkin aman. Tapi famata faraqtahu angkarah, giliran engkau berpisah dari dia, pasti dia mengingkari amanah tadi. Enggak ada. Kali saja kita berpisah dari dia, besoknya kita datangin, Pak, mana tadi yang saya titip kemarin? Oh, enggak ada. Kamu enggak pernah titip apapun kepada saya. Ini orang yang memang khianat seperti ini. Artinya ada sebagian manusia yang memang sudah hatinya sudah khianat. Itu baik sedikit harta dititipkan kepada dia ataupun banyak, tidak ada bedanya. Sebaliknya ketika orang yang hatinya sudah amanah seperti Abdullah bin Salam tadi kita sebutkan, maka dia akan tetap amanah, apakah baik yang dititipkan kepada dia itu harta yang sedikit atau harta yang banyak. Ini orang Yahudi yang tidak amanah ini disebutkan seperti Ka'ab bin Al-Ashraf. Pernah istaudi'ahu Quraisy, pernah beliau dititipkan oleh seorang Quraisy, Bani Quraisy, akan 1 dinar saja. Kemudian fajahadahu, mengingkari, enggak ada. Hari ini ya saya terima titipannya. Giliran besok ketika datang pemiliknya pengen ngambil kembali, diingkar, enggak ada. Saya enggak pernah menerima titipan dari kamu. Ini khianat. La ilaha illallah. Dzalika bi annahum, ini kata Allah seperti Ka'ab al-Ashraf, Ka'ab bin Ashraf yang khianat tadi, kata Allah dzalika, yang demikian itu terjadi, yang demikian itu tidak mau menunaikan amanah ataupun khianat tadi, dzalika, demikian itu terjadi karena bi annahum qalu, dengan sebab sesungguh mereka berkata, laisa alaina fil ummiyina sabil. Ini alasan mereka. Kenapa mereka tidak menunaikan amanah? Dengan alasan mereka dalam hati mereka ini berkata, laisa alaina fil ummiyina sabil. Tidak terhadap kita pada ummiyin, artinya orang Arab, Quraisy Mekah. Sabil, tidak ada dosa. Artinya dalam anggapan Yahudi, apabila kita tidak mungkin berdosa karena orang-orang Arab, karena kita nggak mungkin berdosa karena orang Arab. Maksudnya kita berhak menzalimi mereka, kata Yahudi. Yahudi tetap otaknya yang merasa dia yang paling benar, akhirnya dari orang lain, sehingga kalau mereka menzalimi orang Arab, dititipkan amanah kemudian mengingkari, itu dalam hati mereka enggak apa-apa, enggak berdosa. Kita enggak berdosa cuman gara-gara orang ummiyin, itu orang-orang Arab dari Mekah misalkan, dari Madinah misalkan, selama dia itu bukan dari golongan Yahudi, maka kalau kita zalimi mereka, kalau kita berbuat salah kepada mereka, enggak ada jalan untuk mereka. Artinya kita tidak terdapat dosa karena gara-gara sebab orang Arab yang ummiyin. Laisa alaina fil ummiyina sabil, tidak terhadap kita tentang orang-orang ummi itu orang Arab, sabil ai itsm, dosa. Artinya kita tidak mungkin berdosa cuman karena orang-orang Arab. Kita zalimi mereka, kita berdosa, tidak dalam anggapan. Yahudi sekarang Zionis,
ketika membunuh anak kecil, membunuh perempuan yang tidak berdosa, mereka tidak pernah merasa bahwa itu kesalahan. Ini seperti Yahudi ini. Dalam anggapan mereka, ketika menzalimi orang lain, kalau dalam hal di sini itu orang Arab, ketika orang Arab ini, orang-orang Quraisy tadi menitipkan amanah kepada mereka, kemudian diingkar sama mereka, dia khianat terhadap amanah itu alasannya karena kita tidak mungkin berdosa karena orang-orang Arab. Artinya kita berhak menzalimi mereka, kita berhak tidak berkhianat kepada mereka, dan kita di situ tidak akan berdosa. Kata Yahudi, "Laisa 'alaina fil ummiyina sabil." Wa yaquluna 'ala Allahi al-kadhib. Dan mereka Yahudi itu berkata, ahli kitab tadi yang sebagian berkata terhadap Allah akan al-kadhib. Mereka menganggap sesuatu berita bohong yang dinisbatkan ke Allah Subhanahu wa taala, wa hum ya'lamun, dan padahal mereka mengetahui bahwa sebenarnya mereka yang berbohong. Mereka yang berbohong ketika mereka mengatakan bahwa kita ini orang Yahudi tidak mungkin berdosa karena orang-orang Arab. Padahal dosa itu adalah hak Allah. Allah ingin mengadab siapapun Allah kehendaki. Ketika mereka mengatur Allah bahwa kalau kami menzalimi orang Arab, kami tidak mungkin berdosa, wahai Allah. Engkau tidak mungkin menghukum kami ketika kami menzalimi orang Arab. Nah, disitulah letak mereka membuat berita bohong terhadap Allah Subhanahu wa taala, wa hum ya'lamun, dan padahal saat itu mereka mengetahui bahwa mereka sedang berbohong ketika mereka menganggap bahwa mereka tidak mungkin berdosa ketika menzalimi orang dari bukan golongannya. Yahudi, na'udzubillah min dzalik. Wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahui bahwa mereka sebenarnya yang berbohong. Makanya ini adalah kita berusaha untuk menjauhi sifat yang namanya khianat. Jadi orang yang sudah hatinya khianat, maka tidak dia baginya seharta sedikit, harta yang banyak sama aja. Seperti halnya sebaliknya, orang yang hatinya sudah amanah, ya maka bagi dia akan tetap amanah, baik jika dititipkan harta yang sedikit atau harta yang banyak. Seperti Abdullah bin Salam, ini dua-duanya ada contoh. Abdullah bin Salam, beliau dititipkan oleh orang Quraisy, itu harta yang sangat banyak, tapi beliau tetap amanah. Sebaliknya Ka'ab bin Al-Ashraf yang dititipkan sama orang Quraisy cuma 1 dinar saja, kemudian beliau mengingkarnya. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.